Ya, pro kontra ini terjadi terkait perpanjangan cuti melahirkan selama 6 bulan yang undang-undangnya tinggal menunggu pengesahan di paripurna DPR untuk menjadikan RUU. Nah, DPR menyebut cuti melahirkan selama 6 bulan yang diatur dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak bisa mempererat hubungan ibu dan anak serta mencegah stunting. Namun pihak pengusaha menyebut aturan ini bisa menimbulkan diskriminasi terhadap pekerja perempuan dan berat dilakukan saat ekonomi belum pulih akibat COVID-19. Kita akan membahas pro kontra dari cuti melahirkan 6 bulan ini bersama sejumlah narasumber. Ada pengusul dari RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang juga merupakan anggota Badan Legislatif dari DPR RI dari fraksi PKB, Ibu Luluk Nur Hamidah, dan juru bicara Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ibu Mira Hanartani, dan Presiden KSPI, Pak Said Iqbal. Selamat pagi, Pak Said Iqbal, Bu Mira, dan juga Bu Luluk. Terima kasih, selamat pagi Mas. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Sebelum kita ke pro kontranya, saya ingin tahu dulu tahapan yang akan kita lihat ke depannya, paling tidak dalam waktu dekat ini bagaimana, Bu Luluk? Ya, dalam waktu dekat ini rencananya sih kemarin kita usul tanggal 28, tapi sepertinya pimpinan sudah memutuskan kalau tanggal 30 Juni akan dibawa ke rapat paripurna. Dengan demikian RUU ini akan ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. Dari situ kemudian DPR atau pimpinan akan bersurat kepada pemerintah dan presiden tentu sebagaimana semestinya akan menerbitkan surpres atau surat presiden, kemudian menunjuk tim ya dari unsur pemerintah untuk kemudian membuat daftar isian masalah dan kemudian presiden akan bersurat kepada DPR dengan tim yang sudah ditunjuk untuk kemudian melakukan pembahasan. Dari situ secara prosedural dan juga tertibnya kita akan mengundang semua komponen masyarakat yang peduli, yang punya kepentingan secara langsung terhadap RUU ini untuk memberikan masukan yang terkait dengan substansi RUU ini gitu. Dan sebenarnya Mas, pemerintah pihak yang lain misalnya juga sudah bisa mendampingi pemerintah untuk memberikan masukan ketika pemerintah menyusun daftar isian masalah ya. Jadi mereka bergerak di dua arena, baik di sisi pemerintah ataupun juga di sisi DPR itu. Oke, nah pertimbangan utama dari pengajuan ini dan juga melihat waktu dari pengajuan atau momentum pengajuan ini sendiri, mengapa sekarang? Karena seingat saya perbincangannya sebenarnya sudah cukup lama untuk perpanjangan, paling tidak idenya sudah muncul untuk waktu yang lama gitu, karena melihat di beberapa negara juga sudah menerapkan hal tersebut. Tapi momentum saat ini mengapa sekarang diajukan itu? Iya, terima kasih Mas. Sebenarnya ini bukan bagian dari Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, walaupun Ya. kita melakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Jadi yang perlu kita klarifikasi bahwa ini adalah RUU yang terkait dengan sistem perlindungan yang sangat menyeluruh, yang sangat sistematis, yang terpadu, yang terkait dengan kesejahteraan ibu dan anak. Dan ini udah diusulkan dari semenjak awal ya, ketika kita memasuki periode DPR 2019, jadi 2020 udah ditetapkan sebagai Prolegnas 2020, tetapi kemudian mendapatkan kesempatan untuk dibahas di badan legislasi itu di tahun 2022. Nah, tentu di badan legislasi inilah harmonisasi, pembulatan, kemudian juga konsepsi, termasuk juga sinkronisasi dengan berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lain itu dilakukan. Jadi sebenarnya sih tidak mendadak karena kemarin kita sepakat untuk mendahulukan undang-undang TPKS, kemudian masih ada juga RUU lain yang dianggap lebih didahulukan karena pemerintah yang minta misalnya ada IBT, kemudian juga pemekaran Papua dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain ini ada faktor ketermendesakan yang luar biasa di mana pemerintah bilang harus ada percepatan penanganan stunting. Tetapi di sisi lain kita tidak memiliki satu sistem yang komprehensif dari hulu sampai hilir. Nanti kita akan jawab ya yang disampaikan oleh misalnya pengusaha karena memang ini bukan hanya semata-mata cuti. Jadi cuti itu hanya diatur di pasal 4, 5 dan kemudian di 6. Sementara di RUU ini ada 43 pasal yang mengatur tentang keseluruhan yang terkait dengan kesejahteraan ibu dan anak. Dan ya, saya kira ini nanti yang perlu kita sampaikan. Jadi meluruskan bahwa cuti pasti kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena ini untuk memastikan bahwa ibu siapapun termasuk yang bekerja itu haknya harus dilindungi selama hak-hak maternitinya itu dijalankan. Ya. Tapi paling tidak tampaknya memang pasal-pasal cuti ini yang paling mendapatkan perhatian sejauh ini gitu. Saya ingin minta tanggapannya langsung. Launching ya. Ya. Tapi terima kasih sih untuk Ibu Puan karena memberikan dukungan kuat sama RUU ini gitu. Oke, tanggapan dari Pak Said Iqbal mewakili buruh di sini, terutama pekerja perempuan. Sebenarnya saya yakin banyak yang menyambut baik, tapi pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Sejauh ini yang sudah didapatkan aspirasinya seperti apa Pak Said Iqbal? Ya, terima kasih.
Memang KSPI dan organisasi-organisasi serikat yang lain untuk petani dan organisasi perempuan serta partai buruh, kami telah menelaah RUU KIA tersebut suatu lompatan besar ya, Bu Lulu dan seluruh Terima kasih, jajaran. Mas. Terima kasih banyak dan terima kasih Mbak Puan langsung menyampaikan secara tegas keberpihakannya kepada perempuan Indonesia. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang akan melindungi perempuan untuk masa yang akan datang. Revolusi industri 4.0, terutama di industri-industri yang banyak perempuan bekerja, masuk di sektor perkebunan, sawit, kalau kita pergi ke sana banyak perempuan yang bekerja, memang harus dilindungi. DPR dan Mbak Puan, terima kasih. Ada 3 alasan mengapa kami mendukung RUU KIA tersebut. Alasan pertama, sebagai ILO governing body yang berkantor di Jeneva, salah satu pengurus di Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, ini hal yang biasa. Saya sudah keliling seluruh dunia dan menjadi panelis pembicara di beberapa negara. Di Eropa ini udah biasa. Mungkin di Jepang sudah dalam proses untuk menuju ke sana. Mereka harus melindungi tidak hanya tentang perempuan, tapi generasi satu bangsa. Perlindungan terhadap reproduksi alat rahim perempuan itu menjadi penting. Dan yang kedua, yang perlu diperhatikan aja tentang masalah kesehatan yang di negara-negara itu sudah dijalankan, bahkan 6 bulan dan suaminya dapat cuti, itu bagus sekali diadopsi juga di RUU KIA, itu sama persis. Ingat, Indonesia sudah G20, berarti kita adalah termasuk 20 negara terkaya di dunia dan sudah masuk dalam negara industri. Jadi kalau saya membandingkan atau komparasi terhadap beberapa negara, itu adalah tepat. Dan DPR mengambil langkah yang sangat tepat terhadap hal ini. Karena kita adalah negara G20. WHO bersama ILO pun telah merekomendasikan dalam maternity protection, konvensi ILO juga tersirat bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bayi yang dikandungnya, yaitu reproduksi rahim perempuan, dijaga untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas produktivitas justru. Kesehatan lain ditemukan postpartum syndrome dan baby blues. Jadi kecenderungan perempuan ketika dia merasa tidak bisa merawat anaknya akibat cuti yang terbatas, dia ingin melukai dirinya atau melukai bayinya. Dan itu meningkat loh. Hasil riset dari Partai Buruh dan SPI. Termasuk baby blues, yaitu kecenderungan untuk tidak mau mendekati anaknya. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak mengantisipasi tentang persoalan ini ke depan yang secara kuantiti jumlah itu meningkat. Jadi sangat luar biasa kalau DPR akhirnya bisa meyakinkan pemerintah meloloskan undang-undang KIA ini. Yang kedua, sektor tentang implementasi di lapangan. Banyak perempuan, kan 3 bulan ya di Undang-Undang 13 nomor 2003 tadi, di mana 45 hari sebelum dan 45 hari sesudah melahirkan itu mendapat cuti. Faktanya tidak. Pengusaha itu yang diceritakan Pak Anton Subir itu justru pengusaha itu terus menelpon, terus menekan agar perempuan cepat masuk. Akhirnya postpartum syndrome dan baby blues itu meningkat. Iya, makin buruk jadi. Perempuan agak reproduksi itu terganggu. Kita tidak boleh hanya bicara tentang sebuah produktivitas, itu dibutuhkan. Tapi secara maju yang saya contohkan, produktivitasnya nggak menurun tuh dengan diberlakukannya cuti melahirkan 6 bulan dan 2 bulan untuk suami untuk mendampingi. Di Jerman, di Nordik, Swedia, Finlandia, Norwegia, bahkan dalam waktu dekat Jepang enggak menurun. Justru meningkat karena si perempuan terhindar dari rasa ketertekanan akibat tadi ditekan habis oleh para pengusahanya untuk masuk. Dan itu terjadi akhirnya ketika mereka masuk tidak di tempat bekerja. Ada nama akhirnya departemen pasca melahirkan. Ini apa? Nah, termasuk ancaman PHK. Tekanan-tekanan ini coba diberi ruang oleh DPR dengan RUU KIA. Kami mendukung. Demikian. Oke, jadi nanti kita akan dalami lebih lanjut lagi. Mungkin ada beberapa poin bagaimana agar membuat ini juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha. Mengapa kok dalam beberapa kasus terlihat justru akan menambah produktivitas. Tapi saya ingin tanggapan dari Apindo terlebih dahulu karena tampaknya yang paling terdampak nanti ini kan tetap harus membayarkan gajinya gitu atau upahnya 100% untuk 3 bulan pertama lalu 70% kalau saya tidak salah untuk
bulan-bulan berikutnya. 75%, betul. 75% untuk bulan-bulan selanjutnya hingga cuti berakhir. Tanggapan dari pengusaha, apakah langsung terlihat ini pasti akan menjadi beban bagi pengusaha? Atau ada strategi juga yang bisa diterapkan agar jangan sampai ini menjadi beban? Baik, kepada saya nih. Ya, silakan Bu Mira dari Apindo ya. Baik, terima kasih. Begini, pertama-tama tentunya sebagai bangsa Indonesia semua kita concern, kita pengen punya generasi Indonesia yang sehat, yang kompeten dan juga berakhlak baik. Itu rasanya semua masyarakat Indonesia akan ke sana cita-citanya, gitu ya. Cuman mungkin juga kita harus semua idealnya seperti itu dan itu sudah disemangatkan oleh diangkat oleh RUU ini. Hanya kalau tadi terus kemudian kalau kita mendengarkan alasan-alasan, mohon maaf ya, alasannya salah satunya nih tadi disampaikan oleh Ibu Lulu, pemerintah minta supaya ada untuk mempercepat penanganan stunting supaya cepat turun gitu. Nah, terus kemudian angka dan dicantumkan di dalam pertimbangan butir 4 butir 3 ya di dalam RUU itu semua masalah kesehatan pada umumnya. Ya seperti disampaikan Pak Anton tadi, Supit tadi, ini kan apakah iya jawabannya kemudian meningkatkan atau menambah cuti istirahat melahirkan dan atau cuti pendampingan buat suaminya. Jadi mesti dipilah betul-betul mana ini yang menjadi betul-betul sebenarnya persoalannya apa sih gitu loh. Apakah ini bukan persoalan bahwa pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang kurang merata? Itu mungkin harus dilihat. Nah, terus kemudian kalau kita bicara soal ini pekerja perempuan di sini di dalam undang-undang ini. Pekerja perempuan kita tuh kan kerjanya bukan di sektor swasta saja, ada di ASN, di perempuan di TNI Polri. Terus bagaimana? Itu kan pemerintah juga nih yang harus membiayai untuk itu. Dan jangan lupa juga dunia usaha kita, sektor swasta itu didominasi oleh usaha mikro kecil. Ya. Mikro kecil itu juga dibayangkan bagaimana mereka harus mengcover ini. Sekarang mikro kecil atau sekarang kita bayangkan tadi yang dicontohkan Pak Iqbal itu perusahaan-perusahaan besar segala macam yang kelihatannya disampaikan. Kita membayangkan 3 bulan ini bukan cuma persoalan membayar 3 bulan pertama 100%, kemudian 3 bulan kedua 75% ya. Kita membayangkan dalam waktu 6 bulan pengusaha-pengusaha itu harus mencari lagi pekerja untuk mengisi kekosongan selama 6 bulan supaya perusahaan itu tetap bisa berlangsung dan berproduksi. Nah, apakah ini tidak difikirkan? Jadi kami semangat sih semua orang untuk Indonesia yang lebih baik, generasi muda yang hebat ya. Tapi apakah jawabannya itu? Gitu. Itu aja yang saya tanya. Satu hal lagi selain juga mengenai yaitu tadi kehilangan pekerja selama durasi tertentu tersebut. Apakah ini juga secara langsung bisa diperkirakan, sekali lagi kan Bu Mira tidak bisa mengontrol semua perusahaan, apalagi UMKM termasuk juga dari DPR maupun aparat. Mungkin saja akan ada yang lebih diskriminatif jadi ya ke depannya. Bu Mira, apakah ini juga tidak terhindar bahwa perusahaan-perusahaan mungkin akan lebih memilih pekerja atau merekrut pekerja laki-laki dibandingkan perempuan kalau peraturan ini sampai diterapkan? Saya tidak bisa mengatakan demikian ya, karena apapun itu semuanya kalau kami di tempat kerja di dunia usaha kan kita selalu menghitung dari kompetensi, produktivitas kan seperti itu. Bahwa terus kemudian banyak yang kepengen milih itu tentunya seperti Mas bilang kita bukan kontrol kita. Intinya adalah begini, kalau misalnya yang ini diterapkan, misalnya kalau kejadian seperti itu kan menjadi akhirnya perlindungannya ada pada perlindungan mereka yang sudah bekerja. Sementara untuk yang mau masuk pasar kerja itu menjadi pikir-pikir. Dan kita ingat ya, kita punya persoalan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan kita yang lebih rendah, yang rasanya teman-teman dari kementerian, dari mana-mana selalu mengangkat, ayo kita tingkatkan tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di dunia kerja. Tapi apakah tindakan misalnya kebijakan ini menjadi kontraproduktif nggak dengan semangat kita untuk itu? Oke, nanti saya ingin tanggapan dari Bu Luluk dan juga Pak Said Iqbal terkait beberapa tantangan ini. Kalau aturan ini sudah diterapkan, kita akan jeda sebentar dan kami akan kembali dengan jawabannya usai jeda berikut ini.